Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah IDK 2 mengenai parasitologi dan helmintologi. Sebelumnya kita akan mengenal dulu apa itu parasit. Parasit adalah organisme hidup yang mendapatkan makanan dari organisme hidup yang lain dan hidupnya tergantung pada organisme tersebut. Sedangkan parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua organisme, ya, yang satu mendapat keuntungan sedangkan organisme yang lain mendapat kerugian. Nah, sedangkan parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme yang hidupnya tergantung pada organisme hidup yang lain yang sering kita sebut dengan parasit, ya. Oke. Jadi parasit itu digolongkan ya berdasarkan cara hidup dan tempat hidupnya. Yang pertama itu dinamakan ektoparasit, yaitu parasit yang hidup di luar tubuh hospes. Hospes itu adalah host, yaitu hewan ataupun juga manusia. Yang kedua endoparasit, yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh hospes, ya. Yang ketiga temporary parasit, yaitu parasit yang hidup dalam hospes hanya untuk sementara saja. Kemudian ada yang namanya permanen parasit, yaitu parasit yang sepanjang hidupnya berada di dalam tubuh hospes, ya. Obligatory parasit, yaitu parasit yang harus hidup di dalam tubuh hospes dan di luar tubuh hospes dia tidak dapat hidup. Yang keenam, fakultatif parasit, yaitu parasit yang akan hidup parasitik apabila kebutuhan hidupnya meningkat. Jadi dia itu jika kebutuhannya akan misalnya makanan dia meningkat, maka dia akan menempel pada hospes, ya. Kemudian spurious parasit, yaitu parasit yang masuk ke dalam tubuh hospes tanpa menimbulkan keluhan atau penyakit pada hospes dan keluar dari tubuh hospes tanpa perubahan apapun. Jadi dia lewat saja ya spurious parasit ini ya. Tapi dia tetap namanya parasit. Oke. Hospes atau host itu digolongkan menjadi definitive host dan intermediate host ya. Jadi definitive host ya atau host tetap atau hospes tetap, yaitu hospes yang merupakan tempat hidup parasit stadium dewasa ya. Misalnya manusia nih sebagai hospes definitif dari cacing gelang atau yang namanya Ascaris lumbricoides ya. Kemudian intermediate host yaitu host perantara. Host yang merupakan tempat hidup parasit stadium larva. Contohnya manusia sebagai host perantara dari parasit malaria seperti itu. Kemudian pembagian parasitologi itu ada yang namanya protozoologi, helmintologi, dan entomologi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai parasitologi dan helmintologi. Oke, jadi penularan parasit ini ya terjadi karena stadium infektif atau infeksi berpindah dari satu hospes ke hospes yang lain. Ya, parasit juga dapat berpindah dengan cara hand to mouth, misalnya dari tangan ke mulut, misalnya kita memegang makanan, ya makanan tersebut sudah terkontaminasi atau sudah tercemar, dan kita masukkan ke dalam mulut. Kemudian bisa juga dibawa oleh vektor atau binatang penular seperti nyamuk, ya ataupun juga ulat, lalat, dan sebagainya. Kemudian dibawa oleh hospes perantara, misalnya siput, ikan, dan juga sapi ataupun babi, ya seperti itu, yang sebagai hospes perantara dari parasit seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara infeksinya? Itu dia dengan cara masuk ke dalam tubuh manusia ataupun hewan ya, yang kita sebut tadi sebagai host atau hospes. Dengan cara misalnya mengkontaminasi makanan dan minuman, mencemari makanan dan minuman. Kemudian kontaminasi kulit atau selaput lendir dan juga bisa melalui gigitan serangga. Sumber infeksi itu bisa tanah, air, makanan, minuman ya, yang terkontaminasi oleh telur atau larva cacing ya, kemudian binatang dan manusia yang terinfeksi parasit, dan juga serangga penghisap darah. Oke, baik. Selanjutnya, stadiumnya bagaimana? Yang pertama dia biasanya dari telur ya, khususnya cacing nih ya, biasanya dia dari telur ya, kemudian berbentuk larva, kemudian membentuk sebuah kista ya. Kemudian dia akan hidup dan menempel ya pada hospes ya yang terinfeksi. Kemudian gejalanya apa? Jadi seseorang ataupun individu yang sudah terkena dengan parasit ini ya, maka gejala penyakit yang dipengaruhinya adalah meningkatnya jumlah parasit, penyebaran parasit dalam organ tubuh, dan sifat parasit tersebut yaitu merugikan.
Oke. Jadi parasit ini bisa kita diagnosa ya melalui pemeriksaan penunjang ya, seperti spesimen tinja atau urin, darah, sputum dahak, bisa melalui biopsi jaringan dan juga melalui pemeriksaan cairan empedu. Bagaimana pemberantasannya? Bisa kita cegah dengan mengobati penderita ya, kemudian mencegah penularan terhadap orang di sekitarnya, memberantas sumber infeksi tersebut, dan memberantas binatang penular ya seperti nyamuk, lalat, dan juga ulat. Oke, baik, itu sekilas tentang parasitologi. Kemudian kita akan membahas juga mengenai helmintologi ya, cacing-cacingan seperti itu ya. Jadi di sini ada yang namanya nematoda, trematoda, dan juga cestoda. Yang pertama adalah nematoda ya. Jadi nematoda ini mempunyai jumlah spesies terbesar di antara cacing yang hidup sebagai parasit. Jadi nematoda juga termasuk parasit, cacing ini termasuk parasit seperti itu ya. Jadi nematoda ini besar dan panjang ya, mempunyai kepala, ekor, rongga badan, dan juga alat-alat yang agak lengkap seperti ya misalnya mempunyai mulut seperti itu ya. Kemudian dia juga bisa berjalan itu ya, dan juga bisa melakukan kegiatan lainnya. Cacing dewasa tidak bertambah banyak ya di dalam tubuh manusia. Oke, dia juga bertelur ya, banyak juga telur yang dikeluarkannya. Kemudian dia juga bisa masuk ke dalam tubuh itu dengan cara tertelan ataupun juga melalui vektor atau hewan perantara. Hidup nematoda itu di usus dan juga di jaringan. Oke, nematoda usus contohnya Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Kemudian ada juga yang namanya cacing kremi atau Enterobius vermicularis ya. Dan juga cacing tambang. Itu ya. Jadi itu yang sering berada pada usus, yaitu usus pada manusia seperti itu. Yang pertama adalah Ascaris lumbricoides ya. Jadi dia hospesnya adalah manusia, dia berada pada tubuh manusia, di usus manusia seperti itu. Masuk ke dalam tubuh dengan cara misalnya tertelan dari makanan. Nah, misalnya nih kita lagi masak sayurnya nggak dicuci bersih, nggak dimasak dengan benar, misalnya ya tidak sampai masak, hanya masak setengah matang kata orang tuh ya. Nah, dia bisa ikut tertelan ya. Yang pasti dari telurnya dulu gitu ya. Jadi siklus-siklusnya ya, dia tertelan, kemudian masuk ke usus, terus masuk ke pembuluh darah, ke jantung, ke aliran darah, dan ke organ-organ lainnya seperti itu. Kemudian dia akan menjadi cacing dewasa dan bertempat tinggallah dia di dalam tubuh manusia. Ini siklus hidupnya ya. Oke, dia tadi mulai dari misalnya nih didapat dari feses ataupun juga dari tumbuhan seperti itu ya. Jadi dia akan berubah jadi telur, larva, kemudian menjadi cacing dewasa dan berada pada tubuh manusia. Karena dia bersifat merugikan, jadi dia disebut dengan parasit. Oke. Jadi gejalanya ya, kalau misalnya dia masih larva paling ada perdarahan dan batuk ya. Kemudian kalau dia sudah menjadi stadium dewasa gitu ya, maka akan terjadi gangguan usus, bisa mual, nafsu makan, dan diare. Yang pasti paling jelas adalah diare. Kemudian cacing kremi. Nah, cacing kremi ini sering kita dengar ya pada waktu kecil misalnya ya. Cacing kremi atau Enterobius vermicularis ya. Hospesnya adalah manusia kayak itu ya. Jadi seringkali terjadi gitu ya kecacingan ini ya. Misalnya nih, kenapa anus terasa gatal misalnya itu ya, itu sering kali ya. Jadi cacingnya ini ya kecil sekali, 8-13 mm, kalau jantannya 2-5 mm. Jadi yang betina lebih besar dari yang jantan gitu ya. Habitatnya di daerah usus cecum gitu ya. Makanannya berupa isi usus kayak gitu ya. Jadi dia menggerogoti ya bagian usus kita. Nah, lama-kelamaan itu bisa menjadi luka. Oke, ini siklus hidupnya seperti itu ya, sama seperti yang tadi, mulai dari telur, larva, dan juga menjadi cacing dewasa, dan hidup di daerah cecum. Nah, seperti itu di usus besar ya.
Oke. Jadi gejalanya kemungkinan adalah kurang nafsu makan, berat badan menurun, aktivitasnya meninggi, cepat marah, dan insomnia atau tidak bisa tidur pada malam hari. Karena apa? Karena terasa gatal seperti itu ya di daerah sekitar anus. Jadi ini harus dilakukan pemeriksaan anus dan juga pemeriksaan fesesnya. Apakah ada cacing seperti itu. Jadi penyebarannya itu dia bisa semakin menyebar, menular melalui tangan ke mulut, kemudian sesudah itu menggaruk daerah perianal. Jadi keseringan menggaruk itulah yang dapat menyebabkan bertambahnya penularan. Kemudian debu juga yang mengandung telur cacing itu bisa terhisap dan juga bisa melalui anus ya. Jadi larva dari anus menetas kembali dan masuk ke anus, ke usus. Bagaimana pencegahannya itu dengan memutuskan rantai hidupnya, misalnya PHBS atau hidup bersih dan sehat ya, menjaga kebersihan. Terus ketika sudah BAB itu cebok yang bersih seperti itu ya, seperti itu, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang pasti bisa kalau misalnya mau masak seperti ini, sayuran buah-buahan dicuci dengan bersih ya, jangan sampai tidak dicuci kemudian langsung dimasak. Kita nggak tahu kalau misalnya nanti di sayuran atau buah-buahan tersebut ya terselip telur cacing dan tertelan ke dalam tubuh kita seperti itu. Nah ini ya bisa ditularkan melalui hewan gitu ya. Jadi bisa cacing-cacing ini ya sangat kecil dan tidak terlihat seperti itu ya kalau secara sekilas ya. Nah bisa ikut ke dalam makanan dan juga minuman kita. Kemudian cacing tambang ya, karena bentuknya seperti tambang gitu ya, jadi dia besar seperti itu, jadi namanya cacing tambang. Oke, jadi dia juga tinggal di daerah usus kayak gitu ya. Kemudian ada beberapa ini jenisnya ya, terus ada cacing yang di usus halus juga usus besar gitu ya. Nah seperti ini ya, ini adalah cacing tambang kayak gitu ya. Jadi dia dari telur larva ya, larva detiform ya, kemudian larva filariform ya, menembus kulit, kapiler darah, jantung, paru, bronkus, trakea, laring, dan juga usus halus. Ya, jadi dia bisa melewati sistem pencernaan kita dan juga bisa masuk ke organ-organ lainnya seperti jantung karena dia melewati sirkulasi darah seperti itu ya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau misalnya kita tertelan cacing ataupun larva kayak gitu ya. Oke. Kemudian cacing cambuk. Nah, cacing cambuk ini juga hospesnya adalah manusia. Ya, panjangnya ada 5 cm, jantan 4 cm ya. Cacing dewasa hidupnya di kolon. Nah, yang betina bertelurnya bisa sangat banyak sekali, 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Nah, ini adalah contoh cacing dewasa jadi cacing cambuk ya, karena memang dia bentuknya seperti cambuk jadi dinamakan cacing cambuk atau Trichuris trichiura. Daur hidupnya dari tinja, telur, kemudian menginfeksi 3 minggu tertelan dan masuk ke mukosa usus. Ini siklus hidupnya ya. Jadi mulai dari telur, tadi larva, dan menjadi cacing dewasa. Oke, untuk pemeriksaannya ialah melakukan pemeriksaan feses. Oke, ya seperti ini. Ini jika misalnya mengenai bola mata, terus bisa lewat kaki dan masuk di kulit dan seperti itu. Karena dia ikut sirkulasi darah, jadi dia bisa mengikuti kemana saja. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.